Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya setelah kita menunggu sekian lama, Shazam Fury of the Gods trailer keduanya sudah dirilis kemarin Pak ya. Dan sekarang kita akan breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam trailer tersebut. Dan berarti panjang apa yang akan terjadi dalam filmnya, oke Pak ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, nah gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, pada pembukaan trailer ini kita bisa melihat ada sebuah gambaran istana yang begitu megah. Ya sepertinya ini adalah di alam para dewa. Kemungkinan istana yang kita lihat ini adalah istana Dewa Atlas dan menjadi tempat persinggahan juga bagi The Daughter of Atlas yang terdiri dari Hespera, Calypso, dan juga Athia, yang memang mereka sepertinya ditugaskan oleh Dewa Atlas untuk menghancurkan para Shazam family karena tidak sekurang layak untuk memilih seorang anak kecil untuk menjadi champion. Karena sepanjang trailer kedua ini, Hespera selalu mengatakan bahwa para Shazam family seperti Billy Batson sebagai champion utama, lalu disusul oleh Freddie Freeman, Mary Portfield, Eugene Choi, Darla Dudley, dan Pedro Pena ini, mereka itu gak dianggap layak untuk mendapatkan kekuatan para dewa ini. Dan juga Hespera mendeklarasikan perang kepada umat manusia bahwa saatnya giliran mereka sebagai dewa untuk turun ke alam manusia alias bumi untuk membunuh para anak-anak Shazam family ini. Tentunya mereka juga sudah menahan Wisnu Shazam yang telah dikurung oleh mereka. Nah, banyak juga yang bertanya, kok Wisnu Shazamnya masih selamat? Bukannya dia di film pertama dia udah mati ya ketika dia memberikan kekuatan itu kepada Billy Batson sebagai champion terakhir? Nah, kalau dari teori gue sendiri ya, di saat Wisnu Shazam ini telah memberikan kekuatan champion itu kepada Billy Batson, tubuhnya kan tiba-tiba hancur ya, dan seakan-akan kita melihat bahwa dia itu udah tewas di situ. Nah, sepertinya kalau menurut gue itu bukan hancur, melainkan dia langsung diculik oleh The Daughter of Atlas ini untuk dikurung di dalam istana mereka. Karena sepertinya Dewa Atlas ini tidak menerima pembelian Wisnu Shazam ini untuk memilih Billy Batson sebagai champion. Karena nama Atlas juga ada pada salah satu nama Shazam itu sendiri Pak. Maka dari itu sepertinya ini akan menjadi alasan kenapa Wisnu Shazam masih hidup di film kedua Shazam Fury of the Gods kali ini. Seperti itu ya. Mungkin ya ini masih bisa kemungkinan karena gue curiga Wisnu Shazam kalau dia masih hidup, kenapa dia nggak bantuin para Shazam family ini untuk menghadapi Dr. Sivana di film pertama? Kemana aja dia? Nah, jadi kemungkinan di film kedua akan jawab bungkus seperti itu Pak ya. Dan juga di trailer kedua ini, motivasi The Daughter of Atlas ini sudah semakin jelas, yang dimana sepertinya di final battle-nya kayak masih dirahasiakan Pak ya. Karena gue yakin para Shazam family ini pasti akan ketemu Dewa Atlas yang mengirimkan anak-anaknya untuk terjun ke bumi alias alam manusia agar supaya para champion ini bisa dimusnahkan. Maybe seperti itu Pak ya, kalau gue lihat dari segi trailernya ya, seperti itu. Kalau kita lihat ada kembali awal itu juga memperlihatkan Calypso, salah satu anak dari Dewa Atlas, itu telah memasukkan sebuah benda di dalam sebuah tanah sehingga itu membangkitkan beberapa hewan mitologi yang seharusnya eksis di zaman mitologi kuno. Kalau kita rewind kembali, kalau kalian slow motion di adegan itu, yang dimasukkan oleh Calypso itu adalah sebuah apel emas atau disebut sebagai apel perselisihan. Nah, dalam mitologi Yunani, apel emas ini adalah sebuah apel yang berada di sebuah kebun Hesperides yang letaknya nggak jauh dari istana Dewa Atlas. Nah, alasan kenapa apel ini disebut sebagai apel perselisihan, karena dalam sejarahnya ini, apel emas ini dilemparkan oleh Eris yang merupakan dewi perselisihan pada sebuah pesta pernikahan Peleus dan Thetis. Nah, apel tersebut bertuliskan untuk yang tercantik dan menjadi rebutan 3 orang dewi dalam pesta itu yang terdiri dari Hera, Athena, dan juga Aphrodite. Mereka pun berselisih mengenai siapa yang berhak memperoleh apel itu hingga terjadilah sebuah perang Troya antara mereka bertiga. Maka dari situlah apel emas ini disebut sebagai apel perselisihan. Sepertinya dalam Shazam Fury of the Gods ini, apel ini akan dilambangkan sebagai sebuah senjata oleh Daughter of Atlas untuk membangkitkan semua makhluk mitologi dari serangnya. Tujuannya adalah untuk mendeklarasikan sebuah perang atau perselisihan dalam kota Fawcett, California tersebut. Oke Pak ya, seperti itu. Ada selanjutnya memperlihatkan Shazam yang diberitahu kepada Hespera bahwa dia akan menghancurkan alam manusia ini dan para champion tidak akan dapat menghentikan mereka. Nah, mendengar ancaman seperti itu, Shazam berusaha untuk mencairkan suasana karena takutnya nih orang bercanda doang Pak. Dan ternyata setelah itu Hespera menendang dia dengan jelas hingga membuat dia pun termental dan menabrak trotoar jalanan yang ada di seberang sana. Nah, dengan pertemuan Hespera dan Shazam ini mengingatkan gua dengan pertarungan antara Superman dan juga Pharaoh, sang kapten komandan dari tentara Jenderal Zod yang berlokasi di
Smallville yang pada saat itu berlokasi di Kansas, dan juga terjadi pertarungan besar antara mereka berdua di Man of Steel pertama. Selanjutnya ada adegan di mana ada logo New Line Cinema dan juga logo DC. Ini sekaligus masih memberikan konfirmasi kepada kita sebagai para fans bahwa Shazam Fury of the Gods ini masih satu universe dengan DCU versi Zack Snyder yang udah pernah berilis Man of Steel, Batman v Superman hingga Justice League Snyder Cut, Pak ya. Gua suka ngomong gini karena memang banyak banget yang mengira bahwa ini udah diribut total oleh James Gunn. Belum ya, ini masih DCU. Kayak karena ya gue bisa maklumi karena udah bertabrakan dengan adanya berita James Gunn yang akan meribut DC, Pak ya. Dan rencananya DCU ribut total ini akan jadi tahun 2024 mendatang. Jadi masih lama kok. Oke, seperti itu. Ada selanjutnya memperlihatkan sebuah kitab dengan lambang Shazam. Sepertinya ini adalah sebuah kitab dari zaman-zamannya para Council of Wizards masih hidup. Karena sekelilingnya terdapat banyak koin-koin yang mengingat gua dan koin zaman pemerintahan Romawi. Dan juga ada sebuah kertas kaligrafi yang sepertinya menggambarkan silsilah para dewa itu sendiri. Dan terlihat dalam kitab tersebut mengeluarkan sebuah petir yang perubahannya memang sama seperti yang dimiliki oleh para champion ketika mereka terpilih oleh para Council of Wizards, seperti Hurut yang berubah menjadi Black Adam, sampai akhirnya Ted Adam yang berubah menjadi Black Adam, dan juga Billy Batson yang berubah menjadi Shazam. Seperti itu, Pak. Jadi efeknya sama kok kalau yang gua perhatikan seperti itu. Dan juga dalam trailer ini kita diperlihatkan monolog dari Shazam yang mengatakan bahwa banyak sekali perubahan selama beberapa tahun ini. Dimulai dari ketika dia dipilih menjadi champion, dan sekarang dia nggak tahu lagi nih apakah dia pantas menjadi superhero atau tidak. Ini sekaligus menandakan bahwa Billy Batson merasa gak yakin apakah dia layak menjadi champion atau tidak. Ini kemungkinan apa yang udah pernah dialami di film Shazam pertama, di mana dia menyombongkan kekuatan supernya ini kepada semua orang. Bahkan dia pernah menyakiti Freddy, temannya sendiri, sehingga sekarang Billy baru menyadari bahwa apa yang udah dia capai ini tidak menghasilkan apapun. Ditambah lagi udah ada eksis Justice League, Pak. Seperti itu, makanya dia merasa gua sebagai champion tapi gua gak merasa menyelamatkan orang, gua gak merasa bahwa gua tuh udah menyelamatkan kota, gua merasa kosong. Nah, kalau yang gua tangkap seperti itu, Pak ya. Jadi tema utama Eternal ini adalah rasa kepercayaan diri pada tokoh utamanya, dan itu memang hal yang wajar mengingat Billy Batson ini masih remaja yang labil ya. Jadi dia masih belum tahu nih ke depannya bakal seperti apa ketika dia menjadi Shazam sebagai superhero terkuat di sana bersama para family-nya. Makanya ketika dalam trailer Shazam Fury of the Gods yang pertama sudah diperlihatkan ketika dia berkunjung ke salah satu psikiater, jangan sempat curhatkan ya kepada dokter tersebut bahwa dia tuh nggak percaya diri lah, dan dia merasa dibandingkan dengan para anggota Justice League yang udah makin terkenal karena mereka udah mengalahkan Steppenwolf kan ya, dan membatalkan kiamatnya dunia. Jadi dari situlah Billy Batson merasa nggak percaya diri seperti itu. Ada selanjutnya memperlihatkan ketika kacauan terjadi di kota Fawcett, California, tempat di mana Shazam Family ini beraksi, di mana ada banyak sekali makhluk mitologi kuno yang menunjukkan kota tersebut. Dan terlihat di bagian beberapa gedung terdapat seperti ada banyak sekali akar-akar yang mengikat gedung ini. Kalau kita bicara soal masalah akar dan batang ini dengan kondisi para dewa, ini mengingat gua dengan pohon Yggdrasil, di mana pohon tersebut merupakan sebuah pohon dari zaman mitologi Nordik yang berhubungan dengan para dewa seperti Odin, Loki, dan yang lain sebagainya. Tapi mengingat Shazam Fury of the Gods ini akan mengangkat tema mitologi Yunani, jadi sepertinya teori pohon tadi cuma hanya sebagai easter egg aja sih seperti itu. Oke, lanjut, Pak ya. Ada selanjutnya memperlihatkan Shazam yang tengah menyerang Calypso yang sedang mengendarai naga, dan ada sebuah ejekan yang keluar dari mulut Shazam yang mengatakan Khaleesi. Buat yang belum tahu, ini sebenarnya adalah easter egg ke salah satu karakter Game of Thrones yang cukup terkenal dari awal season, yaitu adalah Daenerys Targaryen yang diperankan oleh Emilia Clarke. Kata Khaleesi ini berarti itu adalah salah satu ibu dari naga dan penunggang naga. Ini juga dilihat dengan Calypso ketika dia mengendarai seekor naga untuk menyerang Shazam Family, dan Shazam mengejeknya dengan sebutan Khaleesi karena memang mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sebagai penunggang naga. Selanjutnya memperlihatkan The Daughter of Atlas yang sepertinya mereka mendarat di salah satu bangunan yang berada di kota Fawcett, dan mereka menahan Freddy sebagai tahanan mereka sebagai jaminan Shazam Family untuk mengembalikan kekuatan itu kepada mereka. Di sini tampak Freddy tidak bisa berubah menjadi Shazam karena memang kekuatannya sudah direbut paksa oleh Hespera dengan menggunakan tongkat Wizard Shazam yang menjadi sumber kekuatan champion tersebut. Berarti kita bisa melihat ancamannya pada The Daughter of Atlas ini sangat-sangat serius, Pak, dengan mereka tuh gak terima kekuatan bapak yang mereka Dewa Atlas ini diberikan kepada anak-anak kecil ini, Pak. Seperti itu ya kalau yang gua tangkap dari trailer kedua ini ya. Oke, lanjut. Adegan selanjutnya memperlihatkan Hespera ketika berada di istananya, tepatnya di penjara bawah tanah. Dia terlihat seperti ngobrol bersama Wizard Shazam yang mengatakan bahwa kau merampasnya dari ayah kami. Ini sepertinya akan merujuk kepada nama Atlas yang sebenarnya ada dalam nama Shazam tersebut. Dan mereka semua nggak terima jika salah satu kekuatan Dewa Atlas ini ada pada diri Billy Batson dan semua keluarganya, yang memang mereka itu masih anak-anak. Nah, buat yang belum tahu, Dewa Atlas ini memang ada di komik DC yang pertama kali muncul di
di komik Atlas issue nomor 1 spesial yang dirilis pada tahun 1975. Nah, dia sebenarnya adalah seorang gladiator terkuat pada zamannya dan dianggap sebagai pahlawan bernama Atlas. Tapi dia sangat terobsesi sekali untuk mengalahkan Raja Hisa yang saat itu sedang bertata, Pak ya. Nah, ini disebabkan karena saat Atlas masih muda, dia adalah seorang yang cinta damai yang tinggal di pegunungan kristal. Namun, ketika Raja Hisa ini menyerang dan memetai semua orang-orang yang ada di desa tempat dia tinggal, Atlas menjadi penuh amarah dan juga balas dendam. Dan dia akhirnya memutuskan untuk membunuh Raja Hisa dengan tangannya sendiri. Sampai akhirnya ketika Atlas memakai sebuah pendan yang mengandung kekuatan sihir, dia berhasil membebaskan semua budak Raja Hisa dan kabur dari kerajaan tersebut hingga dia bersembunyi selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia berhasil membunuh Raja Hisa dengan kekuatan sihir yang dia miliki. Dan dia tumbuh menjadi seorang yang penuh dengan rasa amarah dan juga kegelapan yang menyelimuti dirinya. Sampai akhirnya Dewa Atlas ini tiba-tiba muncul di peradaban modern melalui sebuah portal dimensi ruang dan waktu yang dibuat oleh Jenderal Samuel Lane, ayah dari Lois Lane yang menginginkan Atlas untuk membunuh Superman yang saat itu dianggap sebagai ancaman. Nah, makanya di komiknya sendiri juga Atlas ini adalah villain utama dari Superman. Dan kalau dia tarik di film Shazam Fury of the Gods ini juga masih nyambung-nyambung aja kok, karena masih ada hubungannya dengan para dewa. Dan memang nama Shazam juga salah satu dari singkatan dari nama Dewa Atlas. Well, ini akan menjadi konflik yang baru sih kalau yang gua perhatikan ya, seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa The Daughter of Atlas ini sama sekali gak ada dalam komiknya, baik itu di Pre-Crisis, New 52, bahkan Rebirth sekalipun. Jadi memang mereka ini katanya sangat original di DCU kali ini, Pak ya. Jadi menurut gua ini adalah langkah yang sangat berani untuk saudaranya dan juga para tim kreatifnya yang menciptakan para anak-anak Dewa Atlas ini. Jadi well, gua mau lihat sih nanti konfliknya yang lengkap seperti apa dengan Shazam Family dan juga The Daughter of Atlas ini, seperti itu, Pak ya. Oke, ada selanjutnya ini yang bikin gua kaget banget ketika gua ngeliatnya. Di sini terlihat bahwa Shazam sedang ngobrol dengan seorang perempuan yang memang ini kita curigai bahwa dia adalah Diana Prince alias Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot. Memang sih ini udah dikonfirmasi oleh David Eisenberg sebagai saudaranya bahwa bakal ada cameo Wonder Woman muncul di film Shazam Fury of the Gods ini. Terlihat di sini bahwa Shazam mengatakan bahwa dia akan mencatat semua informasi yang wanita itu sampaikan. Sepertinya di sini kayaknya Wonder Woman akan mengundang Billy Batson sebagai Shazam untuk masuk ke anggota tim Justice League. Nah, kok bisa? Seperti kita tahu bahwa Justice League dalam DCU ini masih berkembang dan mereka memang membutuhkan semua orang-orang yang memiliki kuota super untuk bisa mereka ajak kerjasama untuk melindungi bumi dari ancaman apapun. Dan memang Shazam ini juga salah satu anggota Justice League juga dalam komiknya, Pak. Seperti itu. Bagaimana cara Diana Prince bisa tahu lokasi Shazam itu ada di situ? Sepertinya dia dibantu oleh Bruce Wayne. Karena kita tahu bahwa Bruce Wayne memiliki 6 satelit di seluruh wilayah yang bisa mengawasi semua orang-orang yang memiliki kemampuan khusus di seluruh kota, sehingga dia bisa merekrut mereka dan menjadi anggota Justice League. Dan kenapa Bruce Wayne mengirim Wonder Woman ini? Sepertinya Bruce tahu bahwa di kota Fawcett ini terjadi kacauan yang disebabkan oleh para dewa. Dan memang salah satu tim mereka yang berhubungan dengan para dewa itu adalah Diana Prince sendiri alias Wonder Woman. Jadi literally dia yang dikirim oleh Bruce Wayne untuk mengundang Shazam sebagai anggota baru dari Justice League. Atau enggak bisa jadi berubah, di mana Wonder Woman yang ada di adegan ini sepertinya dia memberikan sebuah informasi kepada Shazam mengenai para dewa Dewi Olympus. Karena sekali lagi lawannya kan adalah The Daughter of Atlas, saya anak-anak dari Dewa Atlas. Dan Diana Prince adalah salah satu anak Zeus juga loh, alias dia juga adalah dewa. Jadi bisa dipastikan Wonder Woman hanya memberikan informasi tentang asal-usul Dewa Atlas dan apa hubungannya dengan kota Shazam yang dimiliki oleh Billy Batson ini. Maybe seperti itu, Pak ya. Bisa jadi informasi seperti itu udah dipelajari oleh bangsa Themyscira sehingga Wonder Woman inilah yang dikirim oleh Bruce Wayne untuk berikan informasi itu kepada si Shazam ini, seperti itu, Pak ya. Atau bisa jadi ini bukan Wonder Woman, melainkan ini adalah ibu angkat dari Shazam Family, yaitu Rosa Vasquez, yang sepertinya di sini dia memberitahu sebuah hal yang penting kepada Shazam sehingga responnya Shazam langsung mencatat semua yang ibu ini katakan kepadanya. Maybe seperti itu, Pak ya. Tapi masalahnya, Pak, kita kurang tahu nih timeline Shazam Fury of the Gods ini berada di mana. Apakah setelah Snyder Cut atau setelah Black Adam atau sebelum Black Adam? Well, kita kurang tahu, Pak ya. Tapi kalau gua boleh asumsikan, sepertinya ini setelah Justice League Snyder Cut dan sebelum Black Adam. Karena di sini belum di-reveal tentang kebangkitan Black Adam yang terjadi di Kandak. So, kayaknya belum ya. Dengan selanjutnya di mana ini sangat intens sekali ketika Shazam menghadapi Espera dan Calypso. Ketika mereka mengeluarkan semua makhluk magis mereka, di mana mereka saling bertarung dengan menabrakkan berbagai macam gedung yang ada. Ini sekaligus mengingatkan gua dengan pertarungan Superman melawan General Zod yang berada di final battle pada film Man of Steel pertama, di mana dari segi angle kameranya dan pergerakannya sama banget, Pak. Ditambah lagi ada sebuah adegan di mana Shazam ini memegang
memegang tongkat penyihir Wizard Shazam. Ini mengingat gua dengan adegan Superman yang membawa tongkat kryptonite di film Batman v Superman dengan vibe yang sama. Cuma bedanya gak dark ala standar aja ya, seperti itu di film kedua ini. Adegan selanjutnya memperlihatkan Arthea, salah satu Doctor of Atlas ini menyerang Shazam Family dengan kekuatan yang bisa dibilang cukup unik. Dimana di sini Arthea sepertinya dia tuh bisa membuat sebuah benda yang ada sekelilingnya ini menjadi labirin. Dimana situ ada Freddy dan Wizard Shazam ini terjebak dalam pusaran pergerakan benda yang begitu cepat, sehingga wajah mereka berdua terlihat panik ketika semua benda yang ada sekelilingnya ini menjadi labirin. Dan sebenarnya ini juga diperlihatkan di trailer pertamanya ketika Shazam tertabrak salah satu gedung yang bergerak ke sana ke sini, sehingga Shazam tertabrak dengan keras. Tapi sepertinya Arthea ini kayak nggak seperti Jalpa ya, karena kalau kalian lihat di DC Fandom tahun 2021 kemarin, sepertinya Arthea ini akan berbelok melawan balik para saudaranya sendiri karena ada adegan di mana dia dan Freddy punya hubungan kedekatan alias pacaran. Jadi kayak nggak akan seperti jahat ya untuk dia seperti itu ya. Oke, next ada adegan di mana The Doctor of Atlas ini membentuk sebuah perisai yang sepertinya perisai tersebut gak bisa ditebus oleh Shazam Family ini untuk menyelamatkan Freddy yang sudah ditawan oleh mereka. Sepertinya mereka akan sangat kerepotan untuk menghadapi ancaman The Doctor of Atlas ini sih. Well, kita nanti akan lihat aja ya di film nanti chaos apa nanti, karena gue pengen tahu apakah chaosnya ini mereka itu bisa seperti ketika General Zod itu menginvasi Metropolis. Well, kita kurang tahu pak, karena kalau di level seperti itu, wah, gue pengen tahu levelnya seperti apa, untuk level threatnya ancaman seperti apa nih, karena kan udah level dewa nih gitu. Gue jadi pikir kemana-mana juga. Aduh. Oke, next ada adegan di mana Mary, salah satu Shazam Family ini yang sepertinya dia sedang mempelajari tentang asal-usul para dewa, yang di situ dia berada di markas rahasianya yaitu di Rock of Eternity yang merupakan bekas tempat persinggahan para Council of Wizards sebelumnya, dan akhirnya sekarang menjadi markas Shazam Family. Karena di belakangnya di situ kita bisa melihat ada berbagai macam pernak-pernik yang sepertinya dipajang oleh mereka semua, sehingga kesan suram itu menghilang pak, karena nggak seperti markas Rock of Eternity yang di film Shazam pertama seperti itu. Adegan selanjutnya juga memperlihatkan Shazam yang udah cukup hopeless karena di sini dia memohon kepada Wizard Shazam untuk menarik kekuatannya kembali agar supaya The Doctor of Atlas ini gak tetap kembali ke situ. Karena terlihat di belakang juga semua para Shazam Family ini mereka tuh kekuatannya udah berhasil diambil oleh para Doctor of Atlas ini. Jadi yang tersisa itu hanya Billy Batson sebagai champion salah satunya yang masih bertahan. Namun dengan nada yang keras, Wizard Shazam justru mengatakan bahwa dia udah menghabiskan hidupnya selama ribuan tahun untuk mencari champion yang layak untuk memegang kekuatan Shazam. Dan sini kita bisa melihat perjuangan Council of Wizards untuk mencari champion yang layak sejak zaman dulu. Dimulai dari Huruk sebagai Shazam, tapi akhirnya gagal karena pemakainya diganti oleh ayahnya yaitu Ted Adam yang sudah menjelma menjadi Black Adam. Udah gitu dia menjadi diktator kejam dan gak sengaja membebaskan Seven Deadly Sins ketika dia menghabisi Raja Acton yang saat itu membuat budak kota Kandak, sehingga dia dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat Kandak. Namun bagi para Council of Wizards dia tuh gak layak, sampai akhirnya dia dikurung ke dalam sebuah sihir yang sangat kuat. Yang kedua adalah Sivana yang juga hampir terpilih, tapi dia juga gak cocok karena Sivana yang masih kecil itu sudah membebaskan Seven Deadly Sins dan juga tergiur oleh kekuatan kegelapan, sehingga dia bersatu dengan semua Close Seven Deadly Sins ini dan menjadi villain utama di film Shazam pertama. Yang ketiga adalah Billy Batson sebagai Shazam alias champion terakhir yang dipilih, karena dia dirasa sangat cocok untuk menjadi champion di era modern yang membutuhkan bantuannya untuk menyelamatkan dunia dari ancaman sihir. Maka dari itu, Wizard Shazam menegaskan bahwa Billy gak boleh menyerah dan hanya dia yang bisa menghentikan The Doctor of Atlas ini. Akhirnya di adegan selanjutnya memperlihatkan ketika Shazam membawa tongkat Wizard Shazam ini melawan Calypso yang menunggang seekor naga di sebuah stadion besar yang benar-benar sudah hancur. Dan setelah itu terlihat Shazam mendorong kekuatannya sambil dia berkata nama Shazam dengan penuh emosional sampai dia melakukan uppercut kepada naga yang ada di hadapannya. Well, kita tunggu aja bayang mengenai final battle yang akan ditekan seperti apa, karena gue curiga kayaknya bukan The Doctor of Atlas ini akan menjadi villain utamanya, melainkan adalah Dewa Atlas sendiri, yaitu bapaknya mereka pak. Karena gue percaya Dewa Atlas ini akan muncul di film Shazam Fury of the Gods ini, karena gue ketika udah cari di cast-castnya di Wikipedia ada cast dari untuk pemeran Dewa Atlas. Sepertinya Dewa Atlas ini akan menjadi final boss untuk para Shazam Family ini pak, seperti itu. Jadi ini kayaknya sutradaranya masih mengecoh kita semua pak, seperti itu, karena mungkin di film kedua Shazam ini kita akan diperlihatkan betapa masyhurnya semua kota-kota yang ada di peradaban
zaman-zaman para dewa, Pak. Karena di semua konsep artnya, sepertinya kita sebagai para penonton, kita akan diajak untuk mengeksplor dunia para dewa di DC Extended Universe, Pak. Seperti itu ya. Akhirnya, logo Shazam Fury of the Gods muncul di belakang, dan film kedua ini akan siap tayang pada tanggal 17 Maret tahun 2023 mendatang. So, siapin tiket kalian, dan yuklah kita berpesta untuk DCU untuk terakhir kalinya yang udah digarap oleh Zack Snyder ini. Dan siap-siap kita akan menyambut DCU James Gunn yang baru, karena sepertinya tanggal 30 nanti kita akan melihat pengumuman James Gunn untuk DCU reboot yang nanti, Pak. Seperti itu. So, kita nantikan saja, oke? Oke, itu aja mengenai breakdown kita mengenai Shazam Fury of the Gods trailer kedua ini, Pak ya. Kalau ada penjelasan yang kita lewatkan atau kalian punya teori yang lain mungkin atau detail yang nggak kita sebutkan, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video pendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!